pemirsa, masih bersama saya Ariyanti Widyoko dan Bang Atan Siahaan. Bang, Abang pernah melakukan fashion show di beberapa negara. Nah, yang aku mau tahu respon masyarakat internasional dengan karya-karya Abang dengan ulos terutama. Oke. Saya sudah pernah show di Rusia, sudah pernah show di Milan, sudah pernah show di Hong Kong, sudah pernah show di India, dan sudah pernah show di Bangkok. Itu pengalaman internasionalnya. Baik. Jadi respon masyarakat internasional terhadap ulos tersebut sangat luar biasa dan mereka sangat mengapresiasi gitu. Jadi mereka melihat proses dari pembuatan kain tersebut. Jadi mereka nggak membeli barang itu karena memang oh ya bagus ini segala macam, harganya segala macam, itu bukan. Tapi karena mereka menghargai proses pembuatannya. Nah, demikian juga buat teman-teman yang ada di luar sana, harapan saya juga seperti itu. Ketika kalian mau membeli wastra Nusantara atau mau beli ulos atau kain-kain dari daerah lain, cobalah kalian melihat, jangan melihat dari harganya, tapi lihat dari proses pembuatannya sampai mulai dari A sampai Z-nya, sehingga kalian tidak akan pernah memikirkan bahwasanya oh ternyata ulos itu mahal. Kalau kalian memikirkan A sampai Z prosesnya, kalian akan bilang sangat worth it dan sangat sepadan harganya. Seperti itu. Betul. Bang, saya waktu itu pernah tahu karya Abang The Mystic of Sibollang. The Mystical of Sibollang. The Mystical of Sibollang. Yes. Boleh cerita nggak Bang sedikit mengenai karya The Mystical of Sibollang ini? Karena ini cukup kontroversi. Iya. Jadi kalau The Mystical of Sibollang itu sendiri, itu idenya itu tercetus ketika saya suatu saat melihat ulos yang sering dipakai masyarakat Batak untuk upacara adat kematian. Dan setelah dipakai dan akhirnya nanti itu akan menumpuk di dalam lemari. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri secara pribadi, daripada menumpuk, kenapa nggak dibuat jadi sesuatu yang lebih berguna dan bisa dipakai. Nah, tapi kan dipikir-pikir dijadiin baju ulos duka gitu ya. Nah, akhirnya saya membuka banyak buku dan mencari banyak literasi tentang ulos motif Sibollang. Dan saya temukan ternyata Sibollang itu pada zaman dulu kala itu dipakai untuk sebagai abit. Abit itu adalah baju. Atau dipakai sebagai haen oleh perempuan. Haen itu adalah kain. Dan itu motifnya Sibollang. Dan akhirnya saya memutuskan bahwasanya ternyata bisa dibuat jadi baju. Nggak salah, sah jadi baju. Karena ada bukti sejarahnya yang menyatakan bahwasanya motif ulos Sibollang itu pernah digunakan zaman dulu sebagai baju atau sebagai kain yang melilit di badan. Gitu. Ulos ternyata salah satu bentuk wastra Nusantara yang penuh syarat dengan makna unik dan luar biasa. Bang, kita akan balik lagi mengenai respon masyarakat internasional terhadap karya Abang. Oke. Jadi seperti yang saya jelasin sebelumnya, bahwasanya masyarakat internasional itu mereka membeli ulos tersebut adalah karena mereka melihat prosesnya. Betul. Nah, jadi ketika itu terjadi, saya melihat hal yang lebih luar biasa. Karena apa? Karena mereka dengan begitu bangga memakai produk-produk kita yang dari Indonesia, terutama wastra Indonesia dan ulos yang saya bawa ke sana gitu. Saya kadang-kala pernah iseng-iseng bertanya kepada mereka, kamu beli ini karena kamu butuh atau gimana gitu. Jawabannya mereka simple, dia bilang karena saya suka gitu. Oh, berarti artinya produk kita itu disukain di sana gitu. Nah, karena disukain, kenapa kita nggak mengangkat kearifan lokal itu lebih luar biasa dengan cara yang kita lakukan seperti yang kita bicarakan tadi. Kita mencoba melestarikan budaya seperti apa, tapi tergantung daripada hati nurani kita. Sekarang wastra Nusantara itu tidak pernah akan bisa dilepaskan
dari jati diri bangsa Indonesia. Betul. Karena dari semua daerah di Indonesia memiliki banyak jenis-jenis kain yang sangat kaya, yang sangat luar biasa. Nah, ketika itu kita manfaatkan menjadi sebuah komoditi untuk Indonesia untuk bisa dijual ke luar negeri, kenapa enggak gitu? Kita bukan mengeksploitasi ya, tetapi kita menjual karya yang memang benar-benar original buatan anak bangsa gitu. Jadi kita bangga, mereka aja bangga, masa kita nggak bangga sih? Gitu. Ternyata wastra Nusantara itu adalah warisan budaya yang harus dilestarikan ya Bang. Yes. Dan bukan menjadi tanggung jawab dari para seniman itu sendiri, tapi juga dukungan dan peran serta dari seluruh pihak, juga termasuk pemerintah. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya sih intinya kita semua wajib bertanggung jawab untuk melestarikan budaya negeri kita sendiri. Betul. Yang dimana di dalamnya ada wastra Nusantara. Kita dapat mengambil pelajaran begitu banyak dari Bang Atan mengenai ulos. Pemirsa, mari kita tetap berkarya dengan wastra Indonesia. Salam wastra.